Salam sejahtera di dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik. Tentu karena Tuhan yang selalu hadir sebagai Immanuel menyertai hidup kita. Malam ini kita bersama-sama bertemu dalam suasana sukacita, di mana kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Dan hari ini tanggal 10 Juli tahun 2020, Jumat. Tentu kita semua boleh melewati hari ini karena bimbingannya. Baiklah, tenangkan hati dan pikiran kita. Mari satu dalam doa. Mari berdoa. Kalau kami dapat melewati hari ini dengan baik, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan setia, Tuhan menyertai kami. Dan malam ini kami selalu rindu untuk membaca firman-Mu. Renungan malam yang dipersiapkan, yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, kami akan mengikutinya Bapa. Kami mohon hikmat daripada-Mu. Dan ketika kami membaca merenungkan firman ini, Roh Kudus teruslah Engkau bekerja. Agar kami dapat memahami firman-Mu. Dan kami semakin diteguhkan untuk terus menjalani hidup ini dengan baik. Tuhan, ini kami yang datang padamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saat ini kita akan membaca bagian firman Tuhan dari kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayat 27. Angin ribut diredahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian saudara bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang indah ini. Berbahagialah kita anak-anak Tuhan yang selalu menyambut firman-Nya dan kita berlakukan dalam hidup kita. Saudaraku, saya mengambil tema Tuhan menyertai hidupmu. Tuhan menyertai hidupmu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sampai di minggu yang kedua di bulan Juli tahun 2020 ini, kita masih merasakan kehidupan di mana kita harus belajar untuk mengubah pola hidup kita. Ada banyak perubahan-perubahan yang harus terjadi, saudara-saudara. Biasanya kita keluar dari rumah dengan bebas, menghirup udara, kita bebas berbuat apa saja ke sana kemari. Sekarang ada pembatasan, bukankah ini adalah perubahan? Kita keluar, kita harus menggunakan masker. Ini kan sebuah perubahan. Biasanya kita kemana-mana, saudara-saudara tidak perlu mencuci tangan atau membawa hand sanitizer. Sekarang harus cuci tangan. Setiap ke satu tempat pulang cuci tangan, pergi ke mana-mana ada tempat cuci tangan, kita harus cuci tangan. Ini kan perubahan. Banyak lagi perubahan yang boleh kita rasakan ya. Tapi saudara-saudara yang kekasih, ada hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita. Apa itu? Yang tidak berubah itu saudara-saudara bahwa kasih setia Tuhan dan penyertaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Wah, ini luar biasa sekali. Tidak pernah Tuhan berubah dalam perjalanan hidup kita.
Dia selalu sama. Hari ini, kemarin, dan ke depan. Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu baik, kasihnya baik, cintanya indah. Itulah yang kita rasakan. Namun saudara-saudara, kalau kita memahami cinta kasih Tuhan yang besar, kita juga belajar memahami kehidupan ini. Bagaimana kehidupan ini? Ada orang mengatakan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang panjang. Kalau dia adalah perjalanan yang panjang, maka selesaikanlah perjalanan itu. Atau ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Kalau hidup ini adalah sebuah pertandingan, maka kita harus berlomba-berlomba menjadi juara untuk menggapai mahkota yang kita rindukan. Ada juga yang mengatakan bahwa hidup ini adalah anugerah. Kalau hidup ini adalah anugerah, maka bersyukurlah karena ada kehidupan. Sekarang ini ada seorang tokoh mengatakan, janganlah berjuang sekarang untuk menggapai investasi yang besar, tapi berjuanglah sekarang supaya kita bertahan hidup. Saya kira itu benar. Sebab penyebaran COVID-19 membuat kita harus berjuang supaya kita tetap memperoleh kehidupan. Ya, apa gunanya kita mendapatkan investasi dan sebagainya kalau pada akhirnya kita terpapar dengan virus COVID-19 ini. Nah, itulah kehidupan yang kita pelajari. Sekarang kita mau melihat bagaimana penyertaan 27, saudara-saudara. Bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Yang pertama, kalau Tuhan menyertai hidup kita, apakah masalah selesai? Tidak. Tetap ada, saudara-saudara. Dalam pembacaan ini diungkapkan bagaimana Tuhan ada di tengah-tengah badai yang dialami oleh murid-muridnya. Sama dengan kita. Banyak badai yang kita rasakan, banyak gelombang-gelombang yang hadir. Ada batu-batu kerikil yang selalu nyata dalam kehidupan kita. Ada banyak persoalan dan masalah. Tapi saudara-saudara, kita belajar, Tuhan juga ada dalam badai kehidupan murid-muridnya di dalam perahu itu. Tetapi Tuhan hadir untuk menenangkan mereka, membuat mereka bisa melewatinya. Ya, badai hidup yang kita rasakan, persoalan yang kita rasakan. Tapi lihatlah bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia, saudara-saudara, mengendalikan. Bukankah Tuhan mengendalikan apa yang terjadi bersama dengan murid-muridnya? Dia mampu mengendalikan alam yang mengamuk pada saat itu. Maka Tuhan juga dapat mengendalikan kehidupan kita. Seberat apapun, sehebat apapun, Tuhan dapat mengendalikan kehidupan kita. Nah, saudaraku yang kekasih, bukan hanya itu, Tuhan juga menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka Dia juga menginginkan ada tindakan iman kita. Makanya ketika murid-muridnya berada dalam situasi badai ini, lalu mereka berteriak, Tuhan tolonglah kami binasa. Apa yang dikatakan Yesus? Hei, di mana imanmu? Kadang-kala kita juga begitu. Ya Tuhan, berat sekali beban ini. Ya Tuhan, tidak mampu kami hadapi. Ya Tuhan, susah benar merasakannya. Tuhan katakan, di mana imanmu? Di mana? Bukankah selama ini kita sudah mengenal Yesus, kita menikmati cinta kasih-Nya, menikmati penyertaannya, anugerahnya, kebaikannya. Masa kita melupakan semua itu? Makanya Tuhan tegur, di mana imanmu? Di mana? Tidak kemana-mana ada, saudara. Tapi persoalannya adalah kita tidak berserah 100% kepada Tuhan. Kita tidak meyakini apa yang Ia lakukan dalam hidup kita. Padahal Tuhan bekerja. Dia bekerja dimanapun kita berada. Padahal Tuhan hadir. Padahal Roh Kudus bersama dengan kita. Allah sanggup menolong kita. Allah sanggup mengangkat kita dalam segala situasi. Dia menolong kita di tempat di mana kita berada. Dia menolong kita di waktu-waktu yang kita rasakan penuh dengan persoalan. Dia hadir dalam situasi-situasi yang kita alami dan rasakan. Jadi
penyertaan Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kita. Kalau Dia menyertai kita, saudara-saudara, Dia bersama dengan kita, maka perjalanan hidup kita, pekerjaan kita, apapun yang kita buat, semuanya akan kita lewati, akan kita jalani dengan tenang, dengan damai bersama dengan Dia. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua di malam ini, marilah kita menyaksikan bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Penyertaannya itu akan selalu nyata, kita nikmati dan kita rasakan. Berserah dirilah padanya, maka kita akan merasakan tuntunan daripadanya. Amin. Kita angkat pujian bersama, Dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Saudaraku, ternyata Tuhan tidak jauh, Dia dekat, dan kita bisa menghampiri Dia dalam doa. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Marilah kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, Bapa yang setia, yang dapat menyelesaikan segala pergumulan persoalan hidup kami. Kami bersyukur malam ini dapat mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur malam ini dapat mendengarkan firman-Mu. Biar semua yang kami buat membawa kemuliaan dan semuanya ini berkenan bagi Tuhan. Bapa, hidup kami serahkan dalam kuasa-Mu. Di dalam kendali Tuhan kami akan tenang. Di dalam penyertaan-Mu kami akan menikmati kemurahan dan cinta kasih-Mu. Peliharakanlah kami Bapa. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di dalam Jemaat Satria Kasih. Engkau menyertai rencana-rencana yang kami akan kerjakan. Engkau bersama dengan anak-anak-Mu dalam menikmati pertumbuhan, dalam menikmati pendidikan, dalam masa-masa di mana mereka dapat menjalani hidup ini dengan baik. Kami percaya Tuhan tidak jauh tetapi hadir dalam diri kami. Oh Bapa, kami juga menyerahkan
Untuk setiap tantangan, pergumulan kami, yakinkan kami Tuhan bahwa Tuhan ada. Biar iman kami semakin kokoh dalam Kristus Tuhan kami. Engkau juga memberkati segala upaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami, umat-Mu di muka bumi ini, di dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, kiranya semua dapat dilalui dengan baik. Engkau juga berikan ketenangan untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Engkau juga berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang terus melayani, yang memberikan diri dalam pelayanan kemanusiaan menolong saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Biarlah kami semua selalu melihat bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan jaga kami malam ini, ampuni dosa kami. Kami berserah diri di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Demikian saudara-saudara renungan malam yang disiarkan dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sehat. bersama